desain manusia itu seperti ini, jadi ya sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif RH, dalam rekaman audio Iseng Reborn. Subsidi tekor energi. Apa yang mau kita bahas terkait dengan yang baru saja saya sebutkan tadi? Selalu tema yang saya bahas terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sebetulnya sudah kita jalani sehari-hari. Saya kasih contoh sederhana. Pernah nggak Anda mengalami rasa capek, baik secara fisik maupun secara mental, ketika Anda baru saja mendengarkan orang yang punya persoalan dan curhatnya kepada Anda? Entah itu mungkin saudara Anda, klien Anda, teman Anda. Intinya, ada orang yang bermasalah, yang meluapkan, mengekspresikan masalah itu kepada Anda. Kenapa Anda bisa mengalami capek? Baik secara mental maupun secara fisik. Karena orang-orang yang sedang bermasalah, mereka sedang mengalami tekor energi, kekurangan energi. Mereka dalam posisi lebih rendah dari Anda, seperti sebuah tanah yang berlubang. Sehingga ketika mendekat kepada Anda yang posisi energinya lebih banyak dibanding mereka, ibarat kata energi dari diri Anda seperti air yang mengalir mengisi lubang yang kosong pada diri mereka. Itu yang saya sebut sebagai subsidi. Sebetulnya dalam konteks ini kelihatannya mulia karena kita membantu yang kekurangan, kita mengisi yang sedang kosong. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau kita sendiri cadangannya itu tidak begitu banyak. Artinya kita sudah juga sedang butuh energi banyak, kita malah mengalirkannya kepada orang lain. Oleh karenanya beberapa orang yang melayani konsultasi, melayani untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang bermasalah, ada yang sampai mengalami sakit fisik karena dia terus-terusan melakukannya tanpa memberikan sebuah batasan atas kesanggupan dirinya. Banyak orang bahkan tidak mengerti proses transfer energi atau subsidi energi ini. Dia mengira bahwa capeknya ini karena memang capek beraktivitas biasa sebagaimana orang menggunakan fisiknya. Tidak, ini adalah tentang energi. Saya ketika sedang capek mental, capek fisik, saya tidak membaca curhatan-curhatan yang masuk, walaupun itu secara teks. Karena itu juga nyedot. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalkan saya memberikan training selama 2 hari, di situ orang yang nanya banyak banget, orang yang bermasalah tentunya juga ada. Semakin banyak peserta training saya, semakin banyak orang yang harus saya subsidi. Oleh karenanya orang yang profesinya seperti saya harus punya kemampuan untuk bisa menyediakan banyak sekali energi. Nah, kalau misalkan Anda tidak mengerti bagaimana mengolah energi, lalu melakukan apa yang saya lakukan, Anda akan mengalami defisit energi. Orang yang Anda ajak bicara sembuh, tapi Andanya yang akan bermasalah suatu saat. Sehingga saya tidak heran kepada beberapa orang memberikan tarif begitu mahal untuk sesi konsultasi, untuk sesi mentoring, atau hal-hal sejenis. Karena memang bayarannya sangat besar. Bahkan bisa jadi nilai rupiah yang dipertukarkan dengan energi yang untuk subsidi itu tidak sebanding. Jadi saya bisa maklumi. Tapi mungkin Anda berhitung-hitung, pelit amat sih, cuma curhat saja kok harus bayar. Hingga saat ini banyak orang curhat kepada saya belum tetapkan tarif ya. Walaupun banyak orang yang sudah mengerti tentang hal ini malah nanya, Pak Arif,
kapan bikin sesi konsultasi berbayar. Sampai hari ini saya belum menetapkan itu. Mengapa? Karena tidak punya kemampuan terkait pengelolaan energi, tidak punya kemampuan untuk melakukan konsultasi, tapi teman-temannya kok seneng banget curhat sama dia, teman-temannya. Nah, yang jadi bahaya adalah kalau Anda tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Jadi, gampangannya ini basisnya spiritual. Kalau spiritual Anda lemah, maka Anda akan bermasalah suatu saat. So, teman-teman, kalau menurut saya, karena Anda ketika curhat kepada orang lain itu membutuhkan energi banyak, saran saya, Anda juga sebagai orang yang bermasalah, pilihlah orang-orang yang memang energinya berlebih. Kasianlah kalau Anda curhat kepada orang-orang yang mereka juga sebenarnya secara energi masih stoknya sedikit. Jadi, Anda sedang bermasalah, jangan sampai malah menularkan masalah Anda kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.